Waalaikumsalam. Ya Mbak, silakan duduk Mbak. Iya. Selamat pagi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Ada itu apa ibu saya kena sembelit ada obatnya. Oh, kena sembelit. Ya, Mbak. Sebelumnya ya Mbak, perkenalkan dulu, nama saya Dewi. Apoteker penanggung jawab di apotek ini. Nah, sebelumnya maaf ya Mbak, usia ibu Mbak berapa? Sudah berapa tahun? Sekitar 5-7 tahun. Oh, 97 tahun. Udah tua ya Mbak ya? Iya. Sebelumnya Ibu Mbak udah pernah mengalami BAB yang sulit seperti ini? Sudah biasanya sih minum sekitar lancar, tapi setelah BAB badan jadi lemes sih. Oh gitu. Untuk pola makannya Ibu Mbak itu rajin atau enggak Mbak? Atau suka makan sayur atau buah apa gitu? Kalau makan sih nggak teratur, sukanya kayak minyak dan yang cepat saji itu. Oh gitu. Untuk minumnya teratur Mbak? Enggak, padahal udah saya siapin tapi nggak pernah teratur. Biasanya masih utuh, paling minum kalau sesudah makan. Oh gitu. Jadi penyakit konstipasi ini atau sering orang bilang itu sembelit itu disebabkan karena kurangnya makanan yang berserat, kurang minum, kemudian kurang olahraga gitu Mbak. Jadi kalau misal ibu kan sering konsumsi vegetal ya Mbak ya, jadi kalau tidak diimbangi dengan perubahan pola makan, pola minum itu gerak peristaltik khususnya untuk mendorong fungsinya itu juga susah Mbak. Jadi harus diimbangi gitu antara obatnya kemudian sama diimbangi sama perbaikan pola makan gitu Mbak. Kalau misal terus kalau kurang minum juga akan menyebabkan dehidrasi juga Mbak gitu. Nah Mbak, sebelumnya Ibu Mbak punya riwayat penyakit lain atau alergi gitu Mbak atau tidak? Palingnya banyak demam, tapi kalau alergi biasanya tidak. Oh tidak, ya sudah saya ingatkan dulu obatnya ya Mbak ya. Oh iya Mbak, itu ibu saya tidak bisa minum yang tablet sama itu kapsul, jadi kalau bisa yang lain. Oh iya, saya ambilkan dulu ya Mbak obatnya ya Mbak. Nah Mbak, ini obatnya ya Mbak. Ini namanya Dulcolax 10 mg. Ini pemakaiannya cukup 1 kali sehari dalam bentuk suppositoria. Sebelumnya Mbak itu udah pernah menggunakan obat suppositoria seperti ini Mbak? Belum. Oh, belum. Jadi obat suppositoria ini digunakannya itu tidak melalui mulut, tidak diminum gitu Mbak, tapi maaf ya Mbak, ini dimasukkan melalui dubur gitu. Kemudian ini cukup digunakan 1 kali sehari saja. Nah, cara penggunaannya itu dalam keadaan berbaring. Nah, pertama-tama itu Mbak harus cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun. Kemudian buka obatnya yang dibungkusnya, kemudian berbaring, posisinya senyaman mungkin ya Mbak ibunya. Kemudian agak miring sedikit, kemudian angkat salah satu kaki, baik kanan maupun kiri, terserah, yang penting nyaman gitu Mbak. Kemudian angkat pantatnya, kemudian masukkan obatnya dengan jari dan memastikan agar obatnya itu masuk semua ya Mbak ya. Kemudian setelah itu jangan langsung duduk atau berdiri Mbak, nanti dikhawatirkan kalau langsung duduk atau berdiri obatnya bisa keluar lagi gitu Mbak. Jadi tunggu sampai 5 menit dulu ya Mbak ya. Kemudian setelah 5 menit baru boleh duduk atau berdiri, kemudian cuci tangannya gitu Mbak. Kalau misal Ibu Mbak kesulitan untuk menggunakannya bisa dibantu oleh Mbak ya, kalau misal ibunya susah gitu. Gitu Mbak, masih bingung atau tidak Mbak? Tidak. Nah, kalau begitu, maaf ya Mbak, boleh diulangi lagi apa yang saya sampaikan tadi? Ya, cara penggunaannya itu cuci tangan terlebih dahulu, terus buka bungkus obatnya, langsung berbaring senyaman mungkin, angkat kaki, salah satu kaki setinggi perut,
terus Bapak angkat pantatnya, langsung masukkan obat bagian yang lancing terlebih dahulu dengan jari. Setelah itu luruskan kaki, berdiam dulu sekitar 5 menit. Jangan duduk-duduk apalagi berdiri agar obatnya tidak keluar lagi. Setelah itu cuci tangan lagi. Iya benar Mbak, seperti itu. Untuk obat ini ya Mbak, jangan dikonsumsi lebih dari 1 minggu ya Mbak, tanpa anjuran dari dokter. Kemudian kalau misal terjadi mual atau muntah atau sakit pada lambungnya, hentikan obatnya saja ya Mbak ya. Cara penyimpanannya itu di mana? Oh iya, untuk penyimpanannya itu agak berbeda ya Mbak dengan obat biasanya. Kalau suppositoria ini disimpan di tempat yang sejuk itu Mbak, yang dingin. Tapi bukan di freezer ya Mbak ya. Iya. Kemudian mungkin itu Mbak, masih ada yang bisa saya bantu lagi? Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya sudah. Kalau pola makannya itu diperbaiki lagi ya Mbak ya. Kemudian minumnya juga yang banyak, yang teratur gitu Mbak. Ya sudah ya Mbak, kalau sudah jelas mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan untuk konseling kali ini. Semoga setelah menggunakan obat ini Ibu Mbak tidak konstipasi lagi ya Mbak. Semoga cepat sembuh ibunya. Ya, terima kasih. Sama-sama Mbak, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Ini Mbak obatnya bisa ditebus di kas.